Di daerah merah, zona merah, tapi melaksanakan pilkada. Kegiatan apa yang boleh? Jadi akan dibagi zonanya. Kalau kegiatan zona hijau misalnya diberikan berkumpul fisik, misalnya 200 orang. Gitu. Kemudian di zona merah tentu lebih sedikit daripada itu. Rasanya semuanya masih unpredictable karena ini adalah situasi dunia dan rasanya tidak elok kita juga melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan sendiri rasanya juga lucu karena ini adalah kondisi pandemi yang sedang mewabah seluruh dunia. KPU sebagai penanggung jawab penyelenggara pilkada harus mampu mengantisipasi bila protokol yang dimaksud tidak bisa diberlakukan sama untuk setiap daerah. Ada yang disebut dengan health protocol, tapi juga ada yang disebut dengan health control. Tanpa ada pengawasan juga, sebenarnya tidak bermakna. Maka kalau misalnya dalam keadaan biasa, pemilu kada itu setiap TPS ada aparat kepolisian atau TNI yang menjaga, maka nanti setiap TPS harapan kami ada tenaga kesehatan yang mendampingi. Setiap rapat dan juga setiap aktivitas penetapan kebijakan pilkada oleh masing-masing KPUD di berbagai daerah wajib menghadirkan pakar kesehatan masyarakat garis miring epidemiologis. Ada 3 indikator utama yang dijadikan acuan itu. Pertama adalah angka-angka epidemiologis namanya. Jadi angka-angka epidemiologis ini seperti kejadian orang terkonfirmasi positif, adanya orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala dan lain-lain yang kenaikan kasusnya masih cukup tinggi saat ini. Nah, angka-angka epidemiologis ini kita menyebut variabel pertama. Variabel yang kedua adalah angka-angka indikator kesehatan masyarakat. Bagaimana upaya pencegahan, protokol sudah ditegakkan, ketersediaan infrastruktur, fasilitas cuci tangan, kemudian juga adanya regulasi jaga jarak, penegakan disiplin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah indikator layanan kesehatan, berupa ketersediaan rumah sakit di area tertentu atau di daerah tertentu bila terjadi kasus. Kemudian adanya upaya active case finding namanya, atau pemeriksaan swab tenggorokan, atau ketersediaan fasilitas alat pelindung diri, dan lain-lain. Ini harus tersedia untuk semua institusi pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga ke rumah sakit.